Cara seller gede ngejaga cash flow mereka biar perusahaannya atau bisnisnya tetap sehat dan tetap tumbuh. Lu tau gak sih apa yang bikin seller kecil itu kalah terus? Ya pertama pasti gara-gara kecil sih. Tapi yang kedua sebenarnya bukan cuma gara-gara kecilnya. Biasanya kita tuh suka ngerasa yang kecil tuh, aduh kayaknya gue kalah modal deh. Padahal belum tentu loh modal itu jawabannya. Bener ya? Menurut gue sih belum tentu modal jawabannya. Memang sih kalau lu ngelawan langsung sama yang gede banget ya berat. Tapi, nah yang kita bisa pelajari adalah gimana caranya biar lo kecil, lo tuh bisa ngejaga cash flow lo tetap sehat dan bisnis lo bisa bertahan. Karena yang namanya jualan, ujungnya pasti cuma satu kok, ujung-ujungnya duit, bener gak sih? Lo punya duit, lo ada modal, itu bisa jalan. Duitnya habis, modalnya habis, bye-bye. Bener gak? Nah, makanya di sini kita bakal belajar gimana caranya biar cash flow kalian tetap sehat dan bisa terus berkembang. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama kalau gue perhatiin, hampir semua seller-seller yang gede, gitu ya, yang bisa jadi brand-brand gede, gitu ya. Bedain dulu nih ya, seller yang jadi brand, apa cuman ya grosiran doang gitu kan. Tapi kalau yang brand-brand gede, biasanya mereka tuh punya, apa ya, tanda kutip nih, dana abadi, gitu kan. Yang ibaratnya, barangnya laku nggak laku ya aman gitu kan. Dana abadinya gimana ya tergantung segede apa brandnya. Brandnya semakin besar itu biasa dana abadinya makin panjang, bisa 2 bulan 3 bulan 6 bulan setahun, bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun. Lu ibaratnya nggak dapet income nih bertahun-tahun, no, perusahaan lu bisa tetap jalan, gajian tetap aman, semuanya tetap jalan, semuanya aman damai sentosa gitu kan. Berasa nggak adil banget nggak sih sama ya seller-seller kecil yang bentar duit ketahan 2-3 hari aja pusing. Bener ya? Nah, terus apa yang bikin kayak gitu? Nah, yang pertama nih, salah satu kunci pertama adalah buat seperti adalah biasanya secara keuangan yang gede itu udah misahin benar-benar keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Nah, biasanya di seller kecil boro-boro. Bener nggak? Uangnya semua jadi satu. Uang bos, uang toko, uang bisnis, lu namain aja deh, semua jadi satu. Ketika misalnya tanda kutip nih ya, bosnya lagi ada masalah, duitnya lagi nggak ada, uang toko dia pakai semua. Besoknya begitu masalah bos selesai, tokonya nggak punya duit, nggak bisa jalan, game over. Bener nggak? Nah, padahal harusnya lebih bisa pemisahan ini nih, yang pertama gitu kan. Yang sesimpel apa? Mungkin sesimpel kayak lu bedain rekening gitu kan, atau ya udah mulai bikin entitas, entah itu CV, PT, ya terserah lah gitu kan. Uangnya udah bedain. Ini yang pertama, karena dengan uang itu beda. Contoh, aduh, gue pribadi lagi kere nih sekarang nih. Tapi kan toko gue belum tentu kere. Ya, artinya toko gue bisa terus jalan. Dan toko gue kan nggak support gue nanti ngasih gaji lagi ke gue. Jadi bosnya boleh lah hidupnya dari gajian ke gajian. Tapi kan tokonya nggak gitu. Nah, selanjutnya ya, nah kalau misalnya udah lu pisahin gitu kan, uang itu ketika lu hitungan nih, tiap akhir tahun, katakanlah misalnya lu punya untung berapa tahun ini? 100 juta. Nah, lu putusin 100 juta itu yang mau jadi modalnya berapa, yang mau diambil berapa. Misalnya 100 juta lu jadiin modal 90 juta. Lu cuma ambil pribadi 10 juta. Bisa tuh. Jadi kan modalnya nambah lagi. Nah, ini adalah rahasia pertama yang bikin banyak brand-brand besar mereka tuh kayak seolah-olah punya duit unlimited. Makanya mereka bisa budgeting di awal. Mereka tuh misalnya udah jelas tahun, oke, gue udah punya duit segini, gue budgeting buat tahun depan pengeluaran gue bakal segini. Yang fun fact-nya adalah ternyata duit mereka tahun lalu itu cukup buat kebayaran sampai 1 tahun ke depan. Jadi income mereka sepanjang tahun baru itu adalah buat tahun depannya lagi. Nah, itu adalah idealnya seperti itu. Ya, ini yang pertama yang kita bisa lakuin dengan cara yang tadi. Ya, nah terus gini, yang kedua, nah karena mereka udah bisa ngelakuin itu, gitu ya, budgeting segala macam, jadinya porsi uangnya itu udah kebagi dengan bagus dan disiplin. Nah, ketika porsi uang udah bagus dan disiplin, jadi kayak mereka udah punya duit buat pengeluaran, keluarnya dari sini terus, duit yang udah masuk kumpulnya di sini terus. Jadi banknya udah beda tuh. Bener nggak? Banknya udah beda. Nah, pos-posnya gampang dan ini bakal memudahkan buat apa? Buat kontrol dan buat ngeliat ada biaya-biaya kecil apa nggak nih yang nggak efektif. Gitu kan. Nah, itu biasanya bisa karena kenapa? Duitnya udah ada duluan. Beda kalau duitnya dikit-dikit minta terus kan repot. Bener nggak? Dan waktu kita juga udah nggak sempat, udah harus nyari duit iya, bagi ngeluarin duit iya, segala macam iya, pusing nih, susah di situ kan. Jadinya di situ lo harus lihat nih, jadi kayak biaya-biaya kecil udah bisa gitu kan. Nah, ketika kayak gini gitu kan, nah mereka juga bisa nyetok barang based on data. Nah, lo tau gak sih satu lagi nih, rahasia kecil. Nenek gue selalu bilang, uang tuh suka ngumpulnya di orang kaya. Kenapa? Karena gini, sesimpel gini.
Lu punya barang lu laku, ya. Kalau yang namanya dagang, lu stok 1 sama 1.000, sama 10.000, sama 100.000, modalnya sama apa beda? Mungkin modalnya kayak 10.000 atau 100.000 banyak kan. Tapi biasanya kalau lu bisa beli banyak sampai 100.000 atau itu, lu bisa dapat banyak diskon lagi yang itu tuh harganya lebih murah. Karena kuantitinya bisa main. Nah, kelebihannya besar apa? Karena mereka punya buffer stock, mereka udah punya duitnya lebih aman duluan, disimpan dulu, ya kan? Nah, disitulah mereka bisa dapat semua harga yang lebih bulk. Harga lebih bulk, dealing lebih bagus, lebih murah, yang artinya profitnya kan jualnya sama-sama aja, lebih besar. Ya, itu adalah yang pasti gue rasa, gue nggak perlu ajarin, lu udah pasti tau lah. Oh, kalau udah gede, gue bisa mainnya kayak beginian nih. Udah mengenyatoknya bisa ngelihat pakai data, nggak perlu nunggu habis, udah tahu oh kalau gue order nyampenya 2 bulan atau gue pesan sekarang sebulan ke depan, sekarang barang gue segini, stok gue kurang lebih buat 2 bulan bertahan, gue stoknya dari sekarang. Nggak perlu nunggu duitnya ada, habis udah punya duitnya, karena selalu punya yang namanya buffer cash. Gitu kan, buffer cash itu bakal ngebantu. Gitu kan. Nah, terakhir apa? Satu lagi. Kalau yang pintar biasanya, kalau sebisa mungkin, kalau nggak bisa perang harga, hindarinlah perang harga. Kenapa? Karena kalau lu perang harga, yang artinya apa? Lu dapat untung lebih dikit untuk, ya maksudnya cuma buat laku gitu. Kecuali, nah perang harga yang disengaja. Nah ini beda cerita nih. Maksudnya apa? Ini cuma bisa dilakuin sama yang gede-gede. Perang harga disengaja gimana? Misalnya, gue lihat nih, oh karena gue udah punya duit gue gede, gue lihat ada kompetitor. Nyebelin nih, rese nih. Gitu kan. Gue punya modal. Gue pengen tahu modal lu kuat berapa. Ya nggak, barang yang lu laku, gue banting. Yang tujuannya apa? Gue mau ngambil, lu bisa jualan atau enggak, gitu kan. Nah ini, karena gue punya duit lama, gitu kan, gue cuma perlu bertahan sampai lu mati. Begitu lu mati, gue bisa balikin lagi harganya. Gitu kan. Nah, itu adalah perang harga yang mungkin memang disengaja. Gitu kan. Tapi biasanya daripada gitu, mereka ngelihat juga nih, oh ada yang gue perlu perang hargain atau enggak. Kalau nggak ada, ya udah. Tapi kan kalau lihat suka ada nih kayak seller-seller gede tuh kayak mereka tuh bikin kayak apa ya, harga murah sengaja rugi buat mancing. Nah itu juga bisa dilakuin kalau lu punya datanya. Oke, gue setiap kali orang masuk ke toko, gue bisa jual 4 barang apa 5 barang. Udah bisa rata-rata segitu belum? Kalau udah bisa, mulailah keluarin harga-harga pancingan yang biasa dilakuin sama Alfamart, Indomart dan lain sebagainya. Karena mereka udah tahu dari datanya seperti itu. Gitu kan. Nah, tapi rahasianya apa? Rahasianya tadi, atur dulu nih cash flow-nya. Karena gini, lu punya cash flow, lu punya duit, lu mau ngelakuin cara apapun bisa, bener nggak? Tapi harus siap juga nih ketika kita lagi bakar kayak gitu, ngebakarnya berapa lama? Jangan sampai stok cadangan yang harusnya buat lu growth dibakar. Makanya gue bilang sih kalau gue perhatiin ya, ada yang suka ngelakuin, ada juga yang jarang. Dan kalau bisa larinya ke yang lain gitu loh. Cara buang duitnya ke yang lain supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, tadi itu dia beberapa cara, beberapa strategi supaya cash flow kalian bisa tetap aman. Nah, kalau ada yang lo mau tanyain, coba deh lo tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.